Oke, fitur berikutnya order point atau reordering rule. Nah, ini gunanya untuk meng-create apa PO atau proses pengadaan otomatis ya, sesuai dengan rule yang kita setting. Masuk ke inventory. Dia ini berlakunya per produk ya, per produk. Misalnya ini produk ini kan on hand ada 20 ya, ada 20. Kita cek di bagian purchase, ini ada vendor ya, vendor ini masih kosong. Jadi ini pertama ini harus kita set vendor. Artinya kalau misalnya on hand ini sudah mencapai titik sekian gitu ya, Odoo akan otomatis membuat purchase order atau lebih tepatnya RFQ ya, draft purchase order kepada vendor-vendor ini yang ada di sini dia. Jadi kalau vendornya nggak ada ya nggak bisa dia nggak bisa membentuk. Jadi pertama kali kita harus set dulu vendornya, misalnya Alfredo, vendornya siapa gitu ya, misalnya Hermanus ya kan. Sekalian bisa juga diisikan misalnya vendor product name. Jadi produk ini kalau di vendornya dikenal sebagai apa gitu ya, kodenya apa gitu kalau perlu, kalau enggak ya nggak usah, kosong aja. Yang penting diisi yang warna-warna ungu biru ini aja. Oke. Minimal quantity ya, kita kalau pesen ke vendor ini minimal harus berapa gitu ya, harus berapa unit, misalnya 10 nah, misalnya, dan kita dapat harga berapa gitu ya, harga berapa 100 misalnya, dan berlaku dari tanggal berapa sampai tanggal berapa gitu ya, validity harga ini maksudnya. Nah, itu aja yang perlu di set, save and close. Kalau ada vendor lain lagi ya dicantumkan lagi di sini. Misalnya minimum quantity-nya beda, terus harganya pun beda, ya kita cantumkan lagi. Cuma nanti Odoo ngelihat yang pertama kali aja atau yang sesuai kriteria. Jadi misalnya dibutuhkan 100 atau 100 unit misalnya. Ini minimal 10. Oke, ini bisa ditangani gitu ya. Tapi kalau misalnya ada vendor lain dia minimum quantity 500 misalnya. Jadi kalau kita pesen 100 nggak bisa dia, nggak boleh, minimal harus 500. Jadi yang kena nanti yang Hermanus gitu ya. Oh, oke. Gitu. Tapi kalau dari dalam situ nanti misalnya dia udah muncul pop up-nya gitu. Terus Ya. kita mau edit bisa vendornya doang, bisa kan nggak bisa. perlu sampai ke sini gitu. Nggak perlu. Oke, setelah vendornya di set, baru kita masuk ke reordering rule ini, yang bagian tab ini nih, reordering. Oke, atas produk ini nih maksudnya, atas produk ini kita create. Nah ini ya, nah, ini rule-nya nih, ini rule-nya seperti ini cara ngesetnya. Produk ini gitu ya, produk ini pada warehouse my company dan location we have stock ya kan, dia harus ada minimum berapa gitu ya, harus ada minimum berapa pieces, misalnya 10 ya kan, misalnya 10 Ordering rules ya, ada di dengan maksimum misalnya kita batasin aja maksimum 100 gitu ya. Dan quantity multiple berapa kali gitu ya, satu kali minimum atau quantity ini maksudnya parnya gitu ya. iya parnya itu, parnya. Multiple tuh per berapa gitu kita, apa dia akan coba itu, misalnya kita buat 5 ya, per 5 itu 5, 10 udah lewat belum, 15 oh belum lewat, iya apa namanya kelipatannya lah ya, kelipatannya. Jadi misalnya kalau di set 5 berarti dia cek dulu 5 udah memenuhi atau belum. Iya 5, 10, 15 gitu kelipatannya sampai dia minimum kontennya
lewati dan masih di bawah maksimum gitu ya. Udah. Kita coba dulu yang ini satu aja ya, biar dia pecahan ya. Udah save. Nah udah gitu aja cara ngesetnya ya, cara ngesetnya. Nanti si apa namanya, ada scheduler di Odoo ini, ada scheduler yang jalan tiap hari, tiap malam ya. Tiap malam untuk ngecek mana-mana yang order point yang sudah melewati gitu ya, apa sudah tercapai. Kayak misalnya si Alfredo ini tercapai nih, kita cek di on hand-nya sekarang kan dia 20 ya. 20, belum berarti belum ya. Kalau dia mencapai 10 baru terbentuk gitu ya. Kalau dia mencapai 10 baru terbentuk. Sekarang ini kita edit aja biar terbentuk ya. Minimum 50 ya kan, maksimum 100. Dan ini Alfredo ini sekarang posisinya 20 kan, 20. Jadi ini harus sudah terbentuk order point ya, terbentuk PO ya kan, karena dia udah di bawah 50 posisi on hand-nya. Yang ini 20 dia, 20 ya kan. Ini minimum 50, maksimum 100 ya kan. Udah. Ini kalau dibiarin besok ada PO nih. Besok ada PO. Otomatis. Tapi kalau kita mau paksa sekarang nih, supaya terbentuk juga, ini boleh juga diklik ini, run the scheduler manually to trigger the recording rule right now. Ya. Klik run scheduler. Yes. Nah, coba kita cek apakah terbentuk nggak PO-nya. Ya, lihat di bagian purchase Alfredo ya, purchase. Ini Hermanus, ini Odobot ya ininya ya. Vendor Hermanus, purchase-nya Odobot, ini maksudnya otomatis ya, sistem otomatis. Source dokumennya OP001. Jadi ini OP ini order point ya. Kita cek nih, klik. Jadi bagian apa namanya? Bagian purchasing, pagi-pagi lihat ada ini, ada otomatis ini. Ada data otomatis yang dia harus proses gitu kan. Nah, ini dia. Nah, kalau kita lihat quantity yang disuggest sama Odoo 80 ya. Karena on hand saat ini kan 20 ya. On hand sekarang 20. Dia akan orderkan 80 supaya terpenuhi 100. Dan dia melewati order point yang 50 gitu. Nah, ini bisa di edit dulu sesuai rekomendasi Odoo kan 80. Tapi kalau kita mau edit di sini nggak apa-apa, boleh aja. Termasuk vendornya juga kalau mau diedit nggak apa-apa, boleh aja. Nah, udah. Kalau ini kita send by email, print dan seterusnya, ini sama prosesnya kayak PO biasa. Cuman ini otomatis terbentuk. Oke, itu order point.